Yang pertama yaitu ada konsep dasar basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan saling terkait. Data di dalam basis data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap baris mewakili satu record dan setiap kolom mewakili satu field. Elemen-elemen penting dalam basis data ada beberapa, yaitu data dan fakta informasi yang disimpan dalam basis data. Tabel yaitu kumpulan data yang terstruktur dalam baris dan kolom. Record yaitu satu baris dalam tabel yang mewakili satu entitas. Field satu kolom dalam tabel yang mewakili satu atribut dari entitas. Database Management System atau DBMS, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data. Selanjutnya ada kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang pertama yaitu ada redundansi. Data yang disimpan di beberapa file yang menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan inkonsistensi data. Yang kedua ada ketidakkonsistenan data. Data yang sama mungkin memiliki nilai yang berbeda di beberapa file yang berbeda, yang dapat menyebabkan masalah dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada kesulitan akses. Sulit untuk menemukan data yang disimpan yang dibutuhkan karena data tersebar di beberapa file. Yang keempat ada keamanan. Sulit untuk menjaga keamanan data karena data tersebar di beberapa file. Dan yang terakhir ada kurangnya skalabilitas. Sulit untuk menambahkan atau menghapus data karena file-file terstruktur secara statis. Yang ketiga, ada kelebihan pendekatan basis data, mengurangi redundansi. Data hanya disimpan sekali, yang menghemat ruang penyimpanan dan meningkatkan konsistensi data. Yang kedua, ada meningkatkan konsistensi. Data yang memiliki nilai yang sama di seluruh basis data, yang meningkatkan keandalan data. Dan yang ketiga, ada memudahkan akses data. Data dapat diakses dengan mudah dan cepat menggunakan DBMS. Dan yang keempat, ada meningkatkan keamanan data. DBMS menyediakan berbagai fitur keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Dan yang terakhir, ada meningkatkan skalabilitas. Basis data dapat dengan mudah diperluas untuk menambah atau menghapus data. Risiko yang menyertai basis data. Yang pertama ada kegagalan perangkat keras. Kerusakan pada perangkat keras penyimpanan dapat menyebabkan hilangnya data. Dan yang kedua ada kesalahan manusia atau human error. Kesalahan yang dibuat saat memasukkan atau memanipulasi data dapat menyebabkan inkonsistensi data. Dan yang ketiga ada serangan cyber. Peretas dapat memperoleh akses yang tidak sah ke basis data dan mencuri atau merusak data. Dan yang terakhir ada bencana alam. Bencana alam seperti banjir atau gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan pada basis data. Dan yang terakhir atau yang kelima ada database lifecycle. Database lifecycle adalah serangkaian fase yang dilalui oleh basis data dari awal pembuatnya hingga akhir penggunaannya. Fase-fase tersebut adalah 1. Perencanaan. Fase ini melibatkan penentuan kebutuhan bisnis dan merancang basis data untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang kedua ada perancangan. Fase ini melibatkan pembuatan skema database dan menentukan bagaimana disimpan dan diakses. Dan yang ketiga ada implementasi. Fase ini melibatkan pembuatan database dan memuatnya dengan data. Yang keempat ada pengoperasian. Fase ini melibatkan penggunaan dan pemeliharaan basis data. Yang kelima ada penghentian. Fase ini melibatkan penghapusan basis data ketika tidak lagi digunakan.